Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bertemu lagi dalam lanjutan video pelajaran ilmu faraid. Dan insya Allah dalam video kali ini kita akan menjawab video pertanyaan pada video sebelumnya. Jadi di sini kemarin pada video sebelumnya ada pertanyaan soal, dan dalam video ini insya Allah kita jawab dari soal video tersebut. Jadi dari pertanyaan pertama kita mencari yang bukan garis keturunan, yang bukan ahli waris dari garis keturunan. Nah, kemarin kan ada anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki, cucu perempuan, cucu laki-laki dan cucu perempuan garis perempuan. Nah, yang bukan sebagai ahli waris dari garis keturunan di sini adalah, di sini dia tanda silang X, cucu laki-laki dan cucu perempuan. Mereka ini adalah zawil arham dalam ilmu faraid. Jadi ahli waris anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki, cucu perempuan. Ini jawaban soal yang pertama. Jadi yang bukan cucu laki-laki, cucu perempuan garis anak perempuan. Kemudian yang jawaban soal kedua, dari garis leluhur yang meninggal dunia punya ayah, punya ibu, punya kakek dan nenek garis ayah, punya kakek dan nenek garis ibu. Yang bukan sebagai ahli waris di antara ini yaitu kakek garis ibu. Jadi kakek garis ibu itu jawabannya. Kemudian jawaban soalan nomor 3. Nah, dari garis saudara yang meninggal dunia maupun saudari yang meninggal dunia, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki saya, saudara laki-laki ibu, saudari perempuan kandung, saudari perempuan saya, saudari perempuan ibu, semua ini adalah ahli waris. Jadi semua saudara laki-laki maupun saudari perempuan dari yang meninggal dunia adalah termasuk ahli waris. Jadi di sini tidak ada yang bukan sebagai ahli waris. Semua saudara laki-laki dan perempuan adalah ahli waris. Kemudian jawaban soal nomor 4. Nah, dari garis saudara tadi kan semua saudara baik laki-laki maupun perempuan itu adalah ahli waris. Kemudian anak keturunan mereka keponakan kita. Jadi nah, dari anak laki-laki dan perempuan dari keturunan mereka, keturunan saudara maupun saudari kita, yang sebagai ahli waris itu cuma 2. Dari keponakan ini saudara laki-laki kandung, kemudian juga anak laki-laki, saudara laki-laki saya. Jadi 2 orang ini aja, anak laki-laki, keponakan. Kemudian anak perempuan bukan sebagai ahli waris, keponakan kita. Yang perempuan bukan sebagai ahli waris. Jadi perlu jawabannya ini yang bukan, nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bukan sebagai ahli waris. Ahli waris keponakan itu cuma 2. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung dan juga anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Itu jawaban soal nomor 4. Kemudian nomor 5. Nah, garis paman dan bibi garis bapak ayah kita. Jadi paman kita itu yang sebagai ahli waris cuman saudara ayah kita yang sekandung dan saudara ayah kita yang seayah. Yang lainnya bukan, saudara ayah kita yang seibu. Dan semua bibi, saudari ayah kita, baik sekandung, seayah maupun seibu, bukan sebagai ahli waris. Dan begitu juga dari keturunan mereka, jadi sepupu kita, anak saudara bapak kita atau anak paman kita yang sekandung, anak lakinya saja, anak perempuan bukan. Kemudian anak laki-laki dari saudara bapak atau paman kita yang seayah. Jadi paman kita yang seayah dengan ayah kita, anak laki-lakinya saja. Jadi 2 orang ini aja sepupu kita yang sebagai ahli waris. Jadi paman, saudara ayah yang sekandung, dan saudara ayah yang seayah. Kemudian anak laki-laki mereka sepupu kita sebagai ahli waris. Sementara ini bukan. Ini bukan. Yang bertanda merah bukan sebagai ahli waris. Bisa dicocokkan dengan jawabannya. Kemudian pertanyaan yang ke-6. Jawabannya adalah, nah, baik itu saudara ibu kita
maupun saudari atau bibi kita, paman sebelah ibu, bibi sebelah ibu, semua bukan sebagai ahli waris. Begitu juga dengan anak keturunan mereka, sepupu-sepupu kita. Jadi, paman garis ibu kita, saudara ibu kita, maupun bibi saudara ibu kita, termasuk anak keturunan mereka, bukan sebagai ahli waris. Mereka semua bukan sebagai ahli waris. Jadi cocokkan jawabannya dengan pertanyaan. Kemudian soal nomor 7. Nah, Abdullah meninggal dunia. Keluarga yang ditinggalkan kan ayah kandung, anak laki-laki, anak angkat, ibu angkat, istri, anak perempuan, ibu kandung, saudara tiri. Jadi yang berhak itu adalah ayah kandung, kemudian anak laki-laki yang berhak mendapatkan warisan, kemudian istri, kemudian anak perempuan, kemudian ibu kandung. Nah, saudara tiri kan bukan termasuk golongan ahli waris. Ibu angkat bukan termasuk ahli waris. Begitu juga dengan anak angkat bukan sebagai ahli waris. Jadi jawabannya adalah 1, 2, 5, 6, 7. Kemudian soal nomor 8. Golongan ahli waris utama dalam ilmu faraid adalah suami atau istri, anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu. Jadi 5 golongan ini adalah ahli waris utama dalam ilmu faraid. Soal jawaban nomor 9. Abdullah mempunyai seorang istri bernama Khadijah, mempunyai anak perempuan bernama Rahmah dan anak laki-laki bernama Agus. Ketika Abdullah menikah dengan Khadijah, ayah dan ibu Abdullah sudah meninggal dunia. Pada saat ini hanya ada ayah dan ibu Khadijah yang masih hidup. Ketika Abdullah meninggal dunia, siapa yang berhak sebagai yang menerima warisan? Jadi tentunya yang berhak ketika Abdullah ini meninggal dunia, yang pertama adalah Khadijah istrinya. Kemudian Rahmah dan Agus sebagai anak kandung. Nah, ayah dan ibu ini kan ayahnya Khadijah, bukan ayah Abdullah. Jadi mereka bukan sebagai ahli waris. Kecuali di sini ayah dan ibu Abdullah masih hidup, maka mereka ayah dan ibu Abdullah yang menerima. Sementara sini ayah dan ibu adalah ayahnya Khadijah. Jadi yang sebagai berhak menerima warisan adalah Khadijah sebagai istri Abdullah, kemudian Rahmah dan Agus sebagai anak. Itu nomor 9, jawaban nomor 9. Kemudian jawaban nomor 10. Abdullah mempunyai 2 orang anak, yaitu Anissa dan Soleh, dari istri yang pertama yang sudah meninggal dunia. Kemudian Abdullah menikah dengan seorang janda bernama Siti yang sudah memiliki 1 orang anak perempuan bernama Aminah dari suami yang lain. Dari pernikahan Abdullah dengan Siti ini ada 2 orang anak, yaitu Budi dan Wati. Nah, siapa ahli waris yang berhak jika Abdullah meninggal? Nah, kita lihat di sini, tentu di sini si Siti sebagai istri. Pasti dia. Kemudian Anissa dan Soleh dari anak yang pertama, dan juga Budi dan Wati dari anak yang istri yang kedua dari si Siti. Jadi Siti, Anissa, Soleh, Budi, Wati. Nah, sementara Aminah ini kan anak tiri dari Abdullah, dari suami Siti yang lain. Jadi ketika Abdullah, Aminah tidak dapat. Jadi yang dapat itu adalah Anissa, Soleh, Siti, kemudian Budi dan Wati. Ini jawabannya. Mudah-mudahan semoga bisa dicocokkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.